Rapat darurat di markas besar tim Polandia berlangsung dalam suasana yang jauh dari kata tenang. Tirai tertutup rapat, seolah dunia luar tak boleh tahu betapa gentingnya kondisi mental mereka. Di dinding depan, layar besar menampilkan logo lawan yang akan mereka hadapi dalam beberapa hari ke depan, Manisa BBSK. Namun bukan nama klub itu yang membuat jantung para pemain berdetak semakin cepat, melainkan tiga nama yang kini menjadi teror Eropa. Megawati Hangestri, Kalista Maya, dan Arimbi. Trio Indonesia yang sedang naik daun, penguasa pertandingan, perusak pertahanan setiap lawan yang berani berdiri menghadang. Pelatih dengan wajah serius memulai pertemuan, menayangkan cuplikan pertandingan terbaru Manisa. Begitu video diputar, raungan stadion terdengar menggelegar. Kamera mengikuti sosok Megawati yang melompat tinggi. Smash-nya menghantam lantai dengan kekuatan mengerikan. Blok lawan bahkan tak sempat menyentuh bola. Lihat itu, ucap pelatih pelan, tapi getar dalam suaranya terdengar jelas. Setiap pukulannya bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Sorotan kemudian berpindah pada Kalista, setter jenius dengan insting mematikan. Ia seperti bermain catur ketika yang lain bermain voli. Bola bergerak dari tangannya dengan arah tak terduga. Kadang cepat dan rendah, kadang tinggi seperti mengecoh langit. Para bloker lawan nyaris selalu terlambat bereaksi. Dia membaca setiap langkah kita sebelum kita sendiri melakukannya. Keluh sang kapten, merasa tak ada strategi yang cukup untuk menahan rencana gadis itu. Ketika giliran Arimbi tampil di layar, jantung para pemain Polandia seakan berhenti berdetak. Perempuan itu bukan hanya menghalangi serangan, dia menutup seluruh langit di atas net. Bloknya keras, tepat, dan selalu berhasil membuat lawan frustrasi. Setiap smash yang mencoba lolos dipatahkan tanpa ampun. Jika dia sudah meloncat, selesai sudah usaha kita. Gumam salah satu speaker Polandia. Wajahnya tampak pucat. Video berakhir, namun ketakutan tidak ikut padam bersamanya. Pelatih mematikan layar dan memandangi seluruh pemain satu persatu. Kita adalah Polandia. Kita punya sejarah besar. Jangan pernah lupakan itu. Namun kata-katanya terdengar seperti kalimat kosong yang dilempar hanya demi menjaga asa, bukan keyakinan. Tidak ada satupun yang berlaga sebagai pahlawan malam ini. Semua tampak seperti korban yang menunggu nasibnya. Suasana semakin menegang ketika data statistik ditampilkan. Kecepatan smash Megawati, akurasi serangan Kalista, dan jumlah blok Arimbi yang luar biasa. Semuanya terlalu sempurna untuk dihadapi tanpa rasa gentar. Para pemain menatap angka-angka itu seperti melihat vonis kekalahan yang sedang ditulis di depan mata mereka. Mereka tidak masuk akal, bisik sang libero, nyaris tanpa suara. Beberapa pemain mencoba menyembunyikan kecemasannya dengan menghela napas panjang. Namun di balik topeng keberanian itu, rasa takut tumbuh subur. Mereka tidak lagi memikirkan bagaimana cara menang. Mereka hanya memikirkan bagaimana agar tidak dipermalukan habis-habisan. Pikiran negatif itu menyusun benteng kelam dalam benak mereka, membuat mental semakin rapuh sebelum peluit pertandingan pun berbunyi. Pelatih menggosok wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa ini bukan hanya masalah taktik. Ini adalah pertempuran batin, dan sejauh ini, Polandia sedang kalah. Kita harus tidur. Besok kita latihan lebih keras. Ujarnya tanpa menatap mereka. Tapi semua tahu, tidak akan ada yang benar-benar bisa tidur malam ini. Bayangan Megawati yang melompat, Kalista yang mengacak-acak strategi, dan Arimbi yang menutup setiap harapan, akan terus menghantui mereka hingga pagi. Satu persatu pemain berdiri dan meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Tidak ada obrolan, tidak ada candaan, tidak ada motivasi yang muncul. Hanya rasa sesak yang menempel di dada masing-masing. Di lorong gelap menuju kamar mereka, hanya satu kalimat yang terus berputar di kepala semua orang. Apakah kita sedang menuju panggung kemenangan, atau mimpi buruk yang akan tercatat selamanya? Dan malam itu, di tengah dinginnya angin Polandia, ketakutan menjadi teman tidur seluruh pemain. Pertandingan belum dimulai, namun seolah kekalahan sudah menyelinap masuk menyelimuti mereka. Hari penentuan semakin dekat, dan Polandia belum siap menghadapi badai besar bernama Trio Indonesia. Di Turki, suasana berbanding terbalik dengan kecemasan yang melanda Polandia.
Manisa BBSK justru dipenuhi euforia dan ambisi. Sorotan kamera media Turki dan internasional selalu tertuju pada 3 pemain yang kini menjadi jantung kekuatan tim, Megawati Hangestri, Kalista Maya, dan Arimbi. Mereka tidak hanya datang sebagai pemain asing biasa, melainkan simbol kebangkitan baru voli Asia di tanah Eropa. Setiap latihan terbuka selalu dipadati penonton. Banyak membawa bendera Indonesia sembari meneriakkan nama ketiganya dengan bangga. Megawati berdiri di tengah lapangan latihan. Wajahnya serius menatap bola yang tergenggam di tangan. Kita tak hanya harus menang, kita harus mengirim pesan, ucapnya pada diri sendiri. Smash keras yang dilepaskannya selanjutnya sampai membuat pelatih lawan yang sedang mengintip latihan tersentak mundur. Tak ada yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa kekuatan Megawati semakin tak manusiawi seiring berjalannya musim. Kalista Maya berada di sisi lain, mengatur tempo latihan dengan ketenangan seorang maestro. Ia tersenyum kecil melihat Megawati semakin beringas. Kalau Mega semakin kuat, tugas kita hanya membuatnya bersinar, katanya pada Arimbi. Gerakannya tampak ringan, namun setiap set yang ia lepaskan memiliki akurasi nyaris sempurna. Seakan bola hanya bergerak ke arah yang ia inginkan tanpa protes sedikit pun. Arimbi menepuk-nepuk net, seperti sedang mempersiapkan panggungnya sendiri. Ia tahu bahwa Polandia adalah tim yang agresif di tengah, tapi itu bukan masalah. Semakin banyak yang menyerang ke arahku, semakin cepat mereka menyerah, ucapnya sambil tersenyum lebar. Blok-bloknya dalam latihan membuat para speaker Manisa sendiri harus bekerja 2 kali lebih keras untuk bisa menembusnya. Pelatih Manisa memperhatikan semua itu dengan bangga. Trio ini, mereka membawa sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Keberanian, ujarnya sambil mencatat berbagai kemungkinan strategi. Media mulai ramai dengan prediksi bahwa Manisa akan melumat Polandia seperti badai musim dingin yang tak terhindarkan. Ekspektasi publik semakin meninggi. Namun para pemain Indonesia tidak terganggu. Mereka justru semakin terpacu. Selesai latihan, ratusan fans sudah menunggu di luar. Anak-anak memegang poster bertuliskan, "Trio Indonesia sama dengan power." Sementara supporter dewasa meneriakkan chant yang baru diciptakan khusus untuk mereka. Kalista sempat tersenyum haru. Tak menyangka akan merasakan cinta sebesar itu jauh dari kampung halaman. Semangat dari para fans melesat masuk ke hati mereka, menyalakan api yang sudah lama menyala, dan kini membara lebih terang dari sebelumnya. Namun di balik kegembiraan itu, Megawati masih memikirkan satu hal, kemenangan bukan hanya soal skor. Ini tentang menghancurkan batasan bahwa pemain Asia selalu dipandang lebih lemah dari pemain Eropa. Ia ingin dunia mengakui bahwa Indonesia punya kekuatan yang mampu menggetarkan panggung internasional. Ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua yang percaya pada kami, gumamnya pelan. Sementara itu, Kalista mengepalkan tangan, membayangkan bagaimana ia akan menundukkan pertahanan Polandia hanya dengan kecerdikan dan waktu yang tepat. Ia ingin menunjukkan bahwa strategi bisa lebih mematikan daripada kekuatan. Adapun Arimbi menatap langit stadion, membayangkan sorakan penonton saat ia memblok smash pertama Polandia dan membuat mental lawan runtuh sejak awal. Malam menjelang, namun semangat di markas Manisa tidak pernah meredup. Trio Indonesia melewati lorong menuju ruang ganti dengan tatapan penuh tekad. Tidak ada keraguan di mata mereka. Mereka tahu Polandia sedang ketakutan, dan rasa takut itu akan menjadi senjata terbaik mereka. Pertandingan masih tinggal beberapa hari lagi, tapi dalam hati mereka satu kemenangan sudah tercapai. Mental Polandia telah patah sebelum bola pertama dilontarkan. Di balik pintu stadion yang tertutup, hanya satu kalimat yang terngiang kuat dalam benak setiap pemain Manisa. Saatnya membuat Eropa bertekuk lutut pada kekuatan Indonesia. Hari berikutnya, Polandia memulai latihan lebih pagi dari biasanya. Mereka mencoba membangun kepercayaan diri yang retak, tapi setiap gerakan terasa berat, seolah lapangan pun ikut menguji mental mereka. Pelatih menyiapkan sesi latihan simulasi menghadapi serangan Megawati. Bola dilemparkan dengan kecepatan dan kekuatan maksimal, namun hasilnya jauh dari harapan. Blok Polandia berkali-kali jebol, membuat bola mendarat keras di lantai dan memantulkan rasa frustasi ke hati mereka. Sang middle blocker utama mencoba bangkit melakukan blok lagi, namun pada smash tiruan ketiga,
Bola menghantam tangannya dengan sudut buruk. Terdengar pekikan pendek, lalu ia terjatuh sambil memegangi pergelangan tangan. Latihan langsung dihentikan. Pelatih berlari menghampiri. Begitu juga para medis yang sudah siaga. Semua pemain saling berpandangan. Cedera ini muncul bukan di pertandingan, melainkan hanya di latihan simulasi menghadapi Megawati yang bahkan tidak ada di situ. Rasa takut itu makin nyata, menamparkan mental mereka tanpa ampun. Pelatih memaksa latihan tetap berlanjut, kini berfokus pada mengantisipasi set tak terduga milik Kalista. Mereka mencoba bergerak lebih cepat, lebih sigap, lebih agresif. Namun justru kesalahan demi kesalahan terjadi. Antara blocker dan defender tidak sinkron. Bola-bola tipuan simulasi malah dibiarkan jatuh begitu saja. Jika kita begini saat pertandingan, kita akan dihancurkan habis-habisan, kata kapten sambil menatap kosong lantai lapangan. Ketika sesi blok Arimbi dimulai, suasana malah semakin memburuk. Pemain yang ditugaskan menjadi middle pengganti tampak ragu melompat. Beberapa kali ia hanya terpaku menatap bola meloncat di atas net seolah dihantui bayangan tangan Arimbi yang akan menamparnya. Pelatih menegurnya keras, namun suara tegas itu tidak mampu mengusir ketakutan yang sudah menancap terlalu dalam. Keringat bercucuran di wajah semua pemain, namun bukan karena lelah, melainkan cemas. Setiap kali pelatih menyebut nama trio Indonesia itu, semangat mereka seperti disedot keluar dari tubuh. Mereka merasa sedang menghadapi monster yang tak bisa mereka sentuh, apalagi dikalahkan. Ini bukan latihan, ini penyiksaan mental, keluh libero pada rekannya, mencoba menahan gemetar. Pelatih Polandia mulai kecewa dan frustasi. Ia menendang keranjang bola hingga isinya berhamburan. Kalian ini apa? Teriaknya. Kita belum bahkan melawan mereka. Kalian sudah kalah terlebih dulu. Ruangan bergema, namun tidak ada yang menjawab. Mereka tahu pelatih benar, tapi juga tahu kenyataan lebih kejam daripada kemarahan pelatih. Time out darurat diadakan. Pelatih berdiri di tengah lingkaran pemain, menatap mereka satu persatu. Kita bukan tim kecil, kita Polandia. Kita pernah membuat dunia gentar. Namun kata-kata itu tidak lagi menyalakan api semangat. Yang terdengar justru seperti upaya putus asa untuk menyangkal rasa takut yang mendominasi. Seorang pemain muda akhirnya angkat suara, pelan dan penuh keraguan. Coach, bagaimana kalau tidak ada cara untuk menghentikan trio itu? Bagaimana kalau mereka sudah berada di level yang tidak bisa kita jangkau? Semua terdiam, pelatih menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jawaban apapun. Latihan akhirnya ditutup dengan rasa getir. Para pemain melangkah keluar dari lapangan dengan bahu merosot, seperti pasukan yang kembali tanpa kemenangan. Polandia mencoba bertahan pada harapan tipis bahwa keajaiban bisa muncul di hari pertandingan. Namun jauh di lubuk hati mereka, satu kesimpulan sudah tak bisa dihindari. Manisa BBSK terlalu kuat, dan trio Indonesia itu bukan sekadar pemain. Mereka adalah badai yang siap meluluhlantakkan apapun di hadapan mereka. Dan Polandia hanya bisa berharap badai itu tidak menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. Di Manisa, intensitas latihan mencapai titik tertinggi. Sorak penonton yang mengintip dari tribun latihan terdengar seperti drum perang yang memanggil para prajuritnya. Megawati, Kalista, dan Arimbi berdiri paling depan, bersiap menghadapi tantangan yang semakin besar. Mereka tahu Polandia sedang ketakutan, dan tugas mereka adalah memastikan ketakutan itu berubah menjadi kenyataan pahit di lapangan pertandingan. Pelatih Manisa memulai sesi dengan tepukan keras di lantai. Kita tidak hanya bermain untuk menang, kita bermain untuk mendominasi, teriaknya. Semua pemain menjawab dengan semangat membara. Bola dilontarkan ke arah Megawati. Ia melompat dan menghantamnya sekeras mungkin, seolah ingin menegaskan bahwa setiap bola dari tangannya akan menjadi mimpi buruk bagi lawan yang menatapnya. Kalista bergerak dengan elegan, mengatur semua arah serangan seperti pemain catur yang merencanakan skakmat sejak langkah pertama. Terkadang bola mengarah ke Megawati, kadang ke opposite line, atau justru tiba-tiba dikirim cepat ke tengah untuk Arimbi menaklukkannya dengan blok yang tak mampu disentuh siapapun. Semakin hari, chemistry mereka menjadi sempurna, bahkan nyaris mustahil untuk dibaca. Arimbi tampak semakin percaya diri. Setiap kali ia melakukan blok sukses,
Teriakan para fans semakin keras, menyuntikkan kekuatan baru dalam tubuhnya. Ia tahu Polandia akan mengandalkan serangan cepat, tapi baginya, itu hanya kesempatan untuk menunjukkan bahwa langit sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Siapapun yang mencoba menembusku, akan jatuh, katanya mantap. Di sela-sela istirahat, para pemain Manisa menerima kabar dari media yang melaporkan kondisi Polandia. Salah satu berita menyebutkan cedera middle blocker Polandia saat simulasi latihan menghadapi Smash ala Megawati. Berita itu membuat beberapa pemain terkejut, namun Megawati hanya menarik napas panjang. Aku tidak ingin mereka sakit sebelum kita bertemu, katanya datar. Aku ingin mengalahkan mereka ketika mereka paling siap. Kalimat itu membuat semua orang tercekat, tidak arogan, tapi penuh keyakinan yang menakutkan. Kalista kemudian mendekat dan menepuk bahu Megawati. Kita akan membuat mereka sadar bahwa rasa takut mereka bukan sekadar ketakutan, ujarnya sambil tersenyum tipis. Arimbi menyahut dengan tawa kecil. Simpan sedikit rasa kasihan untuk mereka setelah kita menang besar. Meski bernada bercanda, semangat kemenangan terpancar jelas dari mata mereka. Pelatih memanggil seluruh tim ke tengah lapangan. Ia menunjukkan rekaman Polandia yang tampak kebingungan dan kehilangan sinkronisasi dalam latihan. Mereka bukan lagi lawan yang tangguh, ujarnya. Mereka hanya butuh satu dorongan untuk benar-benar runtuh. Dan kitalah dorongan itu. Semua pemain Manisa mengangguk. Tekad mereka semakin mengeras. Latihan kembali dilanjutkan dengan tempo lebih cepat, lebih agresif, lebih kejam. Semua fokus tertuju pada bagaimana menghancurkan pertahanan Polandia sejak detik pertama pertandingan dimulai. Tidak ada kompromi, tidak ada belas kasihan, hanya kemenangan sempurna yang diterima. Ketika matahari mulai tenggelam, para pemain Manisa berjalan keluar stadion dengan wajah penuh keyakinan. Fans menyambut mereka dengan sorakan dan bendera Indonesia berkibar di antara kerumunan. Trio Indonesia melambaikan tangan, merasa bangga membawa nama tanah air di panggung dunia. Mereka tahu, pertandingan ini bukan hanya milik Manisa, ini adalah pembuktian untuk seluruh Indonesia. Dan saat malam menutupi langit Turki, suara pelatih bergema kuat di benak mereka. Besok kita bukan hanya melawan Polandia, kita akan menaklukkan ketakutan mereka. Kini tidak ada lagi yang bisa menghentikan semangat mereka. Manisa BBSK siap perang. Dan badai Indonesia siap menerjang tanpa ampun. Hari pertandingan akhirnya tiba. Arena penuh sesak. Gemuruh penonton terdengar seperti badai besar yang siap menerjang siapa saja yang berada di bawah langitnya. Spanduk bertuliskan, Badai Indonesia, berkibar di sudut-sudut stadion. Polandia masuk ke lapangan dengan wajah pucat. Pandangan mereka sering mengarah ke Megawati yang sedang melakukan pemanasan dengan tenang. Seolah singa betina yang hanya menunggu waktu untuk menerkam. Peluit pertama pertandingan belum berbunyi, namun tensinya sudah seperti final dunia. Kalista berdiri di garis servis, bola di tangannya berputar pelan, sementara tatapan tajamnya terkunci pada area pertahanan Polandia. Kita mulai membuat mereka menyesal datang ke sini, gumamnya pelan. Ketika peluit dibunyikan, servis, bola meluncur cepat seperti panah. Polandia langsung panik. Bola itu menghasilkan es pertama. Tepuk tangan dan sorakan menggelegar menghantam stadion. Polandia mencoba membangun kembali kepercayaan diri. Setiap serangan yang coba mereka bangun selalu berakhir di dinding Arimbi. Ia memblokir bola berturut-turut, membuat opposite Polandia mengerang frustasi. Arimbi menatap mereka dengan dingin, tanpa sepatah kata pun. Namun gesturnya jelas, coba lagi kalau berani. Giliran Polandia melakukan servis. Kesalahan kecil. Bola melambung terlalu ideal menuju Kalista. Ia mengatur bola secepat kilat. Dan Megawati melesat menghantam udara. Boom! Bola menghantam lantai dengan kekuatan penuh. Membuat sebagian besar penonton berdiri dan berteriak histeris. Komentator pun tak mampu menahan rasa ngeri sekaligus takjub. Itu bukan smash, itu meteor jatuh ke bumi. Skor terus melebar. Polandia mulai kehilangan arah. Pelatih mereka berteriak putus asa sambil memukul clipboardnya. Middle blocker mereka yang sebelumnya cedera, mencoba menahan serangan tapi nyeri kembali menghantam, membuatnya goyah dan Polandia makin tertekan. Megawati menatapnya sebentar, ada simpati kecil, tapi perang tetap perang.
Kalista kemudian menunjukkan kelasnya sebagai setter kelas dunia. Ia menyamarkan umpan, seakan hendak memberi bola ke Megawati lagi. Namun tiba-tiba mengirim quick pendek ke Arimbi. Boom, sorak gila kembali terdengar. Polandia benar-benar terjebak dalam permainan yang tak pernah bisa mereka baca. Trio Indonesia seakan bermain di level berbeda, di dimensi berbeda. Waktu berjalan, tetapi Polandia seperti tenggelam dalam kegelapan. Mereka tak lagi mengatur strategi. Mereka hanya bertahan hidup. Setiap kali mereka sempat merayakan 1 poin kecil, Manisa BBSK membalas dengan 3 poin brutal. Keringat bercucuran. Namun semangat pemain Manisa tidak menurun sedikit pun. Ketika set pertama mendekati akhir, Megawati mengambil servis. Ia menarik napas dalam, lalu meluncurkan servis jumping terkuat hari itu. Polandia gagal menerima. Poin pamungkas jatuh untuk Manisa. Arena berguncang seperti gempa. Pendukung Indonesia melompat. Bendera merah putih berkibar lebih tinggi dari sebelumnya. Set pertama selesai. Polandia tertunduk. Napas mereka tersengal. Mental mereka remuk. Trio Indonesia saling menatap. Senyum kecil muncul di wajah mereka. Ini bukanlah puncak. Ini baru permulaan dari mimpi buruk panjang yang akan terus menjerat Polandia. Karena malam ini, badai Indonesia baru mulai mengamuk. Set kedua dimulai dengan suasana yang semakin mencekam bagi Polandia. Mereka kembali ke lapangan, tetapi sorot mata mereka tak lagi berapi. Yang terlihat hanya kekhawatiran dan tanda-tanda kelelahan mental yang begitu jelas. Sebaliknya, trio Indonesia tampil lebih percaya diri. Megawati tersenyum tipis, yang bagi lawan justru menjadi mimpi buruk. Kalista mengetuk jarinya pada bola, seolah menyampaikan bahwa permainan baru saja akan menjadi jauh lebih kejam. Polandia mencoba bangkit dengan melakukan serangan cepat dari tengah. Namun Arimbi, bagai tembok baja, muncul tepat di depan opposite lawan, menghentikan bola dengan blok sempurna. Dentuman keras terdengar ketika bola kembali jatuh ke sisi Polandia. Penonton tidak sekadar bersorak, mereka meluapkan kegilaan yang sudah lama mereka tahan. Arimbi, Arimbi, Arimbi. Terdengar bergema seisi arena. Pelatih Polandia memaksa pemainnya tetap fokus. Namun setiap kali serangan mereka gagal, keputusasaan menyelimuti lebih erat. Setter Polandia goyah. Umpan-umpannya semakin tidak presisi. Kegagalan demi kegagalan membuat mereka saling menyalahkan. Suara frustrasi mereka bahkan terdengar hingga tribun depan. Polandia yang biasanya penuh semangat kini kehilangan identitas. Lalu momen yang paling menghancurkan mental mereka terjadi. Kalista mengangkat bola tinggi, sangat tinggi hingga seolah menyentuh langit-langit arena. Semua tahu kepada siapa bola itu akan diberikan. Megawati melompat, tubuhnya melejit seperti roket. Pukulannya tidak hanya keras, itu memecah formasi pertahanan lawan. Bola mendarat lurus di posisi libero Polandia yang terpental ke belakang, terjatuh sambil memegangi lengan yang bergetar. Wasit menghentikan permainan sesaat karena libero Polandia tak bisa langsung berdiri. Kamera menyorot wajahnya yang pucat, penuh keterkejutan dan rasa takut. Penonton justru semakin menggila. Sementara Megawati mengulurkan tangan tanda sportivitas. Namun di mata Polandia, itu terasa seperti intimidasi yang halus tapi sangat menusuk. Skor kini sangat timpang. Polandia yang mencoba menenangkan diri lewat timeout justru makin tenggelam dalam tekanan. Pelatih mereka seperti kehilangan kata-kata, hanya mampu menunjukkan taktik di papan yang bahkan pemainnya tak bisa lagi pahami. Tubuh mereka masih berada di lapangan, tapi jiwa mereka seperti sudah meninggalkan permainan. Ketika pertandingan dimulai kembali, Kalista sekali lagi menunjukkan kejeniusan. Dengan senyum jahil ia melakukan tip lembut yang mengecoh seluruh pemain Polandia. Tanpa smash, tanpa power, hanya kecerdikan. Dan itu lebih menyakitkan bagi Polandia. Mereka berlarian tak tentu arah, mencoba mengejar bola yang jatuh begitu lembut. Penonton tertawa kecil, seolah mengolok-olok perjuangan sia-sia lawan. Arimbi kemudian memperlihatkan servis mematikan yang memutar liar di udara. Polandia gagal membaca arah putaran bola dan lagi-lagi kehilangan poin mudah. Beberapa pemain Polandia mulai menunduk, menutupi wajah mereka. Air mata frustrasi terlihat menetes, terutama dari para pemain muda yang tidak pernah mengalami tekanan sedahsyat ini. Set kedua ditutup dengan skor telak. Bola terakhir. Lagi-lagi,
dituntaskan oleh Megawati lewat smash yang tak mungkin dihadang. Polandia hanya bisa berdiri terpaku saat peluit berbunyi keras. Set berakhir, tapi rasa malu mereka baru saja dimulai. Trio Indonesia berjalan ke tengah lapangan, saling berpelukan, menerima tepuk tangan meriah dari ribuan penonton. Sementara di sisi lain, Polandia berkumpul dengan kepala tertunduk. Beberapa pemain menatap kosong ke udara, seolah berharap tanah menelan mereka sekarang juga. Mereka tahu, bila set ketiga pun berjalan seperti ini, bukan hanya skor yang kalah, tapi kehormatan mereka pun akan benar-benar hancur. Set ketiga menjadi seperti ujian mental terakhir bagi Polandia. Mereka kembali ke lapangan dengan langkah berat, seakan kaki mereka terikat oleh rasa takut. Suasana stadion justru semakin liar. Nama Megawati, Kalista, dan Arimbi diteriakkan tiada henti seperti mantra pemanggil badai. Trio Indonesia berdiri dengan aura yang lebih besar daripada sebelumnya. Mereka tak hanya unggul, mereka menguasai seluruh keadaan. Peluit ditiup, Kalista membuka set dengan servis bertenaga tinggi yang membuat libero Polandia kembali kedodoran. Bola langsung menghasilkan es. Penonton melompat bersorak, sementara para pemain Polandia hanya bisa terdiam. Mereka tahu, petaka baru saja dimulai. Pelatih Polandia mencoba memberi semangat, tapi suara itu hanya terdengar seperti bisikan putus asa di tengah teriakan ribuan orang. Setiap kali Polandia mencoba menyerang, Arimbi hadir sebagai pagar raksasa yang seakan mustahil ditembus. Dua blok berturut-turut membuat opposite Polandia memegangi wajahnya, hampir menangis oleh tekanan yang tak tertahankan. Arimbi menatapnya tanpa ekspresi, bukan karena tak peduli, melainkan karena fokusnya berada jauh di depan kemenangan ini. Megawati melompat tinggi untuk smash berikutnya. Dentuman keras kembali menghantam lantai. Salah satu middle Polandia berusaha menahan namun bola itu menghantam bahunya lalu terlempar keluar lapangan. Kamera menyorot wajahnya yang ketakutan, seolah ia baru saja melihat hantaman dari raksasa perang. Trio Indonesia semakin tak terbendung. Kalista, dengan kecerdasannya, mempermainkan pertahanan Polandia. Ia mengubah-ubah ritme umpan, membuat Polandia seperti boneka yang dipaksa bergerak tanpa tahu tujuan. Saat semua lawan fokus pada Megawati, Kalista justru memberikan quick mematikan pada Arimbi. Polandia jatuh dalam kebingungan total. Skor terus menanjak, jurang perbedaan makin lebar. Di bangku cadangan, beberapa pemain Polandia menutupi wajah mereka, tak sanggup lagi menyaksikan penderitaan di lapangan. Para supporter Polandia yang datang dari jauh pun tampak terpukul. Tak pernah menyangka tim kesayangan mereka akan dipermalukan sedemikian rupa. Sementara itu, komentator mulai berteriak dengan nada campuran kagum dan ngeri. Inilah dominasi paling brutal musim ini. Trio Indonesia benar-benar tak masuk akal. Kata-kata itu menembus ruang siaran dan tertanam dalam benak semua penonton. Nama ketiga pemain Indonesia tersebut kini menjadi teror internasional. Mendekati akhir set, Polandia mencoba satu perlawanan terakhir. Sebuah serangan keras dari luar. Namun Megawati yang membaca arah bola, langsung meloncat dan melakukan blok solo yang sempurna. Bola mental ke bawah, point match. Stadion meledak dalam sorakan membahana. Bendera Indonesia berkibar liar. 1 poin terakhir, Kalista berjalan ke garis servis. Ia memutar bola di tangannya, menatap net dengan tatapan yang sudah menentukan akhir. Servis meluncur, bukan keras, tapi cerdik. Bola menyentuh net tipis lalu jatuh di tengah Polandia yang tak siap. Game over, peluit panjang berbunyi. Manisa BBSK menang telak tanpa memberi Polandia peluang sedikit pun. Pemain Polandia jatuh berlutut, beberapa menangis terbuka. Sementara pelatih mereka hanya bisa menatap kosong, tak percaya apa yang baru terjadi. Mental mereka hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Megawati, Kalista, dan Arimbi saling berpelukan. Mereka tahu, ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah pesan kepada dunia. Trio Indonesia telah tiba.